Baik, ginjal terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama, bagian luar disebut dengan kulit ginjal atau cortex renalis. Di bawahnya ada medula renalis dan di bagian dalam terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis yang berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Selain itu, ginjal tersusun atas lebih kurang 1 juta alat penyaring yang disebut dengan nefron. Apa itu nefron? Nefron merupakan penyusun utama ginjal yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Bentuknya terdiri dari komponen penyaring atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Tiap badan Malpighi itu mengandung gulungan kapiler darah, yaitu glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Disinilah proses penyaringan darah dimulai. Nah, badan Malpighi kemudian melanjutkan salurannya ke medula renalis atau bagian tengah ginjal dan cortex renalis. Oke, saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, yaitu saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula menghubungkan antara tubulus proksimal dengan tubulus distal. Kemudian ada saluran tubulus distal dan tubulus collectivus atau tubulus pengumpul yang terdapat pada medula. Nah, setelah kamu mengetahui cara penyaringan, tahukah kamu bahwa urin yang dihasilkan ginjal harus melalui 3 tahapan? Baik, kita akan bahas tahap-tahap proses pembentukan urin. Yang pertama, tahap filtrasi, yaitu pembentukan urin dimulai dari darah yang mengalir melalui arteri aferen ginjal, masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Saat darah masuk ke glomerulus, tekanan darah pun menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil akan keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman dan disebut urin primer. Tahap pembentukan urin primer ini disebut dengan tahap filtrasi. Sementara itu, darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Tahap kedua disebut dengan tahap reabsorpsi. Urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Di dalamnya terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh atau disebut dengan tahap reabsorpsi. Glukosa, asam amino, ion kalsium, dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel, kemudian ke dalam kapiler darah di dalam ginjal. Sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut dengan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan urobilin, yaitu pemberi warna kuning pada urin.
Urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi selanjutnya mengalir ke yang ketiga, yaitu kemudian menuju ke tubulus distal. Selama mengalir tubulus distal masih ada proses penyerapan air, terus ion natrium, klor, dan urea. Disinilah terjadi proses augmentasi, yaitu tahap pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Ketika telah bercampur, inilah yang merupakan urin sesungguhnya. Kemudian disalurkan ke rongga ginjal atau pelvis renalis. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui Kandung kemih memiliki ureter dinding yang elastis menuju kandung dan kemih mampu meregang untuk dapat menyimpan urin sementara 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan akibat adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Kontraksi otot perut dan otot-otot kandung kemih akan terjadi saat adanya sinyal penuh dalam kandung kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra.